Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 67. Erwin, kita pergi aja deh. Lebih baik jangan memperbesar masalah. Ameta berkata dengan cemas. Mereka merasa bersalah dengan Erwin yang miskin dan tak punya kekuasaan ini begitu membantu mereka. Dan sangat khawatir dengan hari-hari yang akan dialami Erwin nanti setelah memperbesar masalah ini. Gak apa-apa, jangan takut. Erwin berkata dengan senyum sambil melindungi mereka di belakang. Aku setuju, tapi aku gak mau uang itu. Kalau aku menang, cukup kasih aku pilih salah satu asetmu dan transfer padaku. Kalau aku kalah, sesuai persyaratanmu, aku akan merangkak melewati selangkanganmu. Bagaimana? Erwin tidak kekurangan uang, jadi dia tak mau persyaratan uang. Menurutnya, aset itu lebih berharga dan berpotensi. Oke, setuju. Melihat persetujuan Erwin, Matthew sangat bersemangat. Lagi pula Erwin ini juga tidak mungkin menang. Jadi tidak masalah juga mau persyaratan seperti apapun yang Erwin ajukan. Anak miskin sialan ini mau so jadi pahlawan di depan wanita cantik. Maka aku akan layani sesuai keinginannya. Begitu merangkak melewati selangkangan, dia akan tahu konsekuensinya dari sikap sok pahlawannya. Begitulah yang Matthew pikirkan. Michael dan Edric yang tidak jauh juga diam-diam mulai bersemangat saat melihat ini. Mereka tahu bahwa Matthew ini adalah sabuk hitam peringkat 6 dan bisa menang lawan beberapa orang sekaligus. Dan itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan anak miskin sialan itu. Ketika pemilik tempat makan melihat bahwa kedua orang ini akan berkelahi di dalam tempatnya, dia ketakutan hingga bergegas keluar untuk menghentikan. Bu abang-abang, tolong bicara baik-baik. Kalau mau kelahi sekalipun, tolong di tempat lain aja. Tempat makan kecilku ini juga tidak mudah bagiku. Diam! Teriak Matthew, kemudian menulis cek senilai 200 juta rupiah dan melempar kepada pemilik tempat makan itu dengan arogan dan mendominasi, sambil membuktikan kalau dia itu kaya. Singkirkan semua meja dan kursi di sini. Aku akan beri anak ini sedikit pelajaran. Ketika Matthew berbicara, dia mulai melepaskan mantel dan pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, dan berencana untuk bertarung dengan serius nanti. Setelah pemilik tempat makan menerima cek itu, dia langsung senang dan menyuruh pelayan untuk memindahkan meja dan kursi, agar mereka berdua punya ruang untuk bertarung. Ketika Erwin melihat ini, dia tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Baguslah, dia akan membiarkan Matthew ini jadi lawan latihannya, sekalian bisa meraup beberapa keuntungan. Begitulah pikir Erwin. Bukannya aku sombong, tapi kalau aku tak sengaja membuatmu cedera atau cacat, tanggung sendiri konsekuensinya. Matthew mengingatkan sambil mencibir. Pada saat yang sama, dia telah memutuskan dalam hati untuk membuat Erwin jadi cacat. Karena sudah so jadi pahlawan di depan para wanita, tentu harus membayar konsekuensi yang berat. Kalau gitu, aku juga bukannya mau sombong. Tapi kalau aku tak sengaja membuatmu cacat atau cedera, tanggung juga sendiri resikonya. Erwin mengembalikan kata-kata itu pada Matthew sambil tersenyum. Matthew mengerutkan kening. Sepertinya anak ini kepedean, dan itu membuatnya sangat tidak senang. Cari mati. Mata Matthew menjadi dingin dan langsung menerjang ke arah Erwin, yang sedang berdiri dengan serangan tangan di pisaunya. Matthew pantas disebut sabuk hitam peringkat 6. Kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada Michael dan Edric. Erwin mengerahkan sedikit kekuatan di bawah kakinya dan menggeser tubuh ke samping untuk menghindari serangan tangan pisau tersebut. Lumayan juga kau. Rasakan pisauku ini. Matthew tidak menyangka Erwin bisa menghindari serangannya, dan segera menggunakan serangan tangan pisau untuk menembus ke arah leher, dan kecepatannya tetap sangat cepat. Sampai-sampai ada suara udara terbelah yang terdengar samar. Kalau terkena serangan tersebut, cederanya pasti tidak ringan. Tampaknya Matthew beneran ingin membunuhnya dengan serangan mematikan, dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Karena begitu, Erwin juga tidak akan menahan diri lagi. Cuma segini aja. Mata Erwin menjadi dingin. Pada saat tangan pisau itu membelah udara ke arahnya, dia mengelak ke samping dan menendang bahu Matthew hingga Matthew terpental jauh.
Para penonton di tempat kejadian terpana. Kecepatan tendangan tersebut terlalu cepat, dan itu menjadi bahan diskusi untuk sementara waktu. Anak ini beneran berani memukul Matthew. Sekarang Matthew pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Matthew ini udah terbiasa sombong, tapi kali ini sepertinya dia ketemu yang tidak takut deh. Mungkin bakal sedikit kesulitan. Siapa yang akan menang ya? Tapi tak peduli siapapun yang menang nanti, kayaknya hidup anak miskin itu gak akan aman lagi deh. Karena menyinggung keluarga Ricardo di kota Bandung, cepat atau lambat pasti akan dibuat cacat. Para penonton di tempat kejadian tidak optimis tentang Erwin. Bagaimanapun identitas kedua orang terlalu berbeda jauh. Ah, berani mengganggu. Lihatlah bagaimana aku akan menyiksamu nanti. Matthew marah besar dan akan bertarung dengan serius. Dia bahkan membuka kuda-kuda judo dan perlahan mendekati Erwin. Erwin mengerutkan kening. Matthew ini sepertinya sudah serius sekali. Tapi semangat Erwin juga tidak akan kalah. Untuk mengetes, Erwin bergerak ke samping untuk menendang Matthew, tapi ternyata langsung diblokir oleh tangan pisaunya sambil menyerang balik. Erwin langsung memutarkan badannya untuk melakukan tendangan pisau kaki ke arah wajah Matthew. Matthew tentu tidak berani ditendang seperti ini. Jadi dia segera menarik kembali tangan pisau yang untuk menyerang balik tadi untuk menutupi wajah. Melihat ini, Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Dia hanya memancing saja. Kaki yang menendang langsung ditarik kembali dalam sekejap. Kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat, dia sedikit menunduk dan meninju perutnya. Pada saat ini, tangan Matthew menutup area wajah, jadi perutnya terbuka lebar. Dan serangan ini benar-benar mengejutkan Matthew. Tinju kuat tersebut tepat mengenai perut Matthew dan terpental lagi hingga jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Para penonton tidak bisa menahan tawa, tetapi pada saat yang sama juga diam-diam mengagumi kemampuan Erwin. Michael dan Edric diam-diam terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka anak miskin itu ternyata sekuat ini. Bahkan Matthew yang sabuk hitam peringkat 6 dari judo saja bukanlah tandingannya. Mereka buru-buru maju untuk bantu Matthew berdiri, tapi didorong menjauh. "Minggir, aku harus memberinya pelajaran." Matthew belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, dan sudah memutuskan untuk tidak menahan diri. Matthew melakukan pose judo lagi dan menyerang Erwin. Kali ini momentumnya sangat kuat, begitu juga dengan teriakannya. Erwin juga meluncurkan tinjunya untuk menyerang setelah keduanya terus melakukan kontak secara dekat seperti ini. Tapi belum ada satupun dari mereka yang unggul. Setelah Matthew berteriak dan menyerang Erwin lagi, Erwin tentu tidak berani mengabaikan. Dan sekali lagi menghadap serangan dengan ekspresi tak kenal takut. Dengan begitu, tinju dan tangan pisau terus menyerang satu sama lain. Keduanya terlihat bertarung tanpa menahan diri. Tetapi mereka juga menyiratkan taktik mereka sendiri. Nafas Erwin, nafasnya masih teratur. Namun nafas Matthew berangsur-angsur menjadi terenggah-enggah seiring berjalannya waktu. Matthew mulai kehabisan stamina. Kesempatan. Melihat bahwa tangan pisau tangan Matthew sudah tidak dapat mengimbangi kecepatan tinjunya, Erwin menemukan celah. Jadi dia langsung menerobos pertahanannya dan meninju wajahnya. Sebuah kekuatan besar membuatnya terpukul hingga mundur beberapa langkah. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Erwin langsung melihat dan menendang dadanya hingga Matthew terpental jauh. Setelah menabrak dinding, dia mengerang. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga para penonton masih belum sempat bereaksi. Dan Matthew sudah dihajar sampai tidak bisa berdiri lagi. Hanya dengan kemampuan segitu mau melawanku? Erwin menepuk tangan untuk membersihkan debu dan sudut mulutnya pun terangkat tanpa sadar. Setelah pertarungan ini, Erwin merasa lega. Pengalaman bertarungnya secara langsung juga meningkat pesat. Dan para penonton di tempat kejadian tercengang dan ekspresi Michael juga Edric sedikit berubah. Melihat Matthew tidak bisa berdiri lagi, Erwin menoleh dan berkata pada Jocelyn dan Ameta, "Bungkus saja makanannya, kita akan makan sambil berbelanja di luar." Lingkungan dan kondisi tempat ini sangat kacau. Jadi akan lebih baik makan di luar. Tetapi sebelum itu, Erwin perlu meminta Matthew untuk menandatangani perjanjian akuisisi. Dan tak lama kemudian, dia berjalan perlahan ke tempat Matthew yang jatuh. Michael dan Edric yang melihat ini mundur tanpa sadar. Sepertinya sudah takut dengan Erwin. "Udah mati ya? Kalau belum, cepat bangun. Tolong, tepati kata-katamu." Erwin menepuk wajah Matthew dan barulah Matthew sedikit mulai sadar kembali. "Tamatlah sudah riwayatmu karena udah nyinggung salah orang. Aku udah diam-diam kirim lokasi ini ke pamanku. Tak akan lama lagi dia bakal tiba. Tunggu masuk penjara aja kamu.
Matthew tertawa dan tiba-tiba berdiri dari tanah. Ternyata, terbaring pura-pura mati di tanah hanya untuk diam-diam mengirim informasi dan lokasi ke pamannya. Dalam hal ini Erwin mengerutkan kening. Matthew ini ternyata cukup berbahaya, tetapi dia masih perlu bertanya siapa pamannya, sehingga dia dapat tahu musuh dan sasaran yang harus dia hadapi. Memangnya siapa pamanmu? Siapa namanya? Dari departemen mana? Erwin ingin memancingnya membocorkan informasi agar Damon bisa menghadapi secara tepat sasaran. Hah, pamanku itu Robert Stewart, seorang eksekutif senior di departemen hukum. Tunggu ditangkap aja kau. Matthew tampak bangga. Ketika dia membocorkan nama pamannya, semua orang di sekitarnya menarik nafas dalam. Berakhir sudah anak miskin ini. Matthew itu ternyata keponakan Robert. Karena udah pukul Matthew, anak miskin ini pasti akan masuk penjara dan menderita di dalam sana deh. Kenapa gak kabur sih? Apa yang dilakuin? Orang-orang di sekitar masih tetap tinggal untuk menyaksikan tontonan. Setelah Jocelyn dan Ameta mendengar diskusi orang-orang di sekitar, mereka juga menyadari keseriusan masalah ini. Dan mendekat untuk berkata kepada Erwin dengan khawatir. Ayo, Erwin, kita pergi sekarang. Kalau pamannya datang akan semakin sulit buat diatasi nanti. Erwin mengurutkan kening. Kalau pergi begitu saja, perjanjian akuisisi ini tak akan bisa ditandatangani dan dia merasa tak puas. Jadi dia mengeluarkan ponsel dan diam-diam mengirim pesan kepada Damon. Bisa bantu aku bereskan masalah Robert Stewart dari departemen hukum ini? Erwin ingin memastikan apakah Damon mampu menangani pihak eksklusif dari departemen hukum. Kalau benaran mampu, maka Erwin tidak akan ragu lagi. Erwin pun menerima pesan dari Damon. Kebetulan aku lagi minum teh dengan wali kota, jadi tinggal bilang saja sama dia dan masalah ini akan beres. Ketika Erwin melihat ini, dia tersenyum sedikit dan tidak menyangka bahwa Damon akan begitu membantu. Karena Damon sedang minum teh dengan wali kota, maka masalah ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena bisa membereskan masalah Robert, mana Erwin tidak perlu khawatir lagi. Sepertinya paman Matthew ini tidak akan bisa tiba hari ini. Segera Erwin mengirim pesan lain kepada Anita. Menyuruhnya untuk mencari tahu aset apa aja yang dimiliki orang yang bernama Matthew Ricardo. Kemudian menyuruhnya untuk mengevaluasi aset yang mana paling berharga. Dan sekalian juga menyusun perjanjian akuisisi untuk Lisa yang akan mengirim dokumen tersebut ke jalan Mendro ini. Setelah melakukan semua ini, Erwin duduk kembali di kursi dengan tenang. Di sisi lain, setelah Matthew bangkit dari tanah, dia terbatuk beberapa kali. Sepertinya akibat pukulan Erwin tadi, tubuhnya lumayan terluka. Terutama bagian dada, masih terasa menyakitkan. Dapat dilihat bahwa tendangan Erwin barusan sangat kuat. Tunggu sampai pamanku datang. Lihatlah bagaimana aku menyiksamu nanti. Sekarang Matthew hanya bisa mengandalkan pamannya untuk datang membalas Erwin. Karena dia tidak bisa mengalahkan Erwin dengan kekuatannya sendiri. Dasar anak sialan. Oh berani jangan lari, tunggu. Pamanku akan datang. Matthew takut Erwin akan melarikan diri. Jadi dia, Michael, dan Edric terus memblokir jalan ke pintu untuk mencegahnya melarikan diri. Jangan khawatir, aku gak akan lari. Tapi kau jangan coba-coba lari juga ya. Aku masih tunggu tanda tangan darimu. Erwin tersenyum kecil. Mimpi berpikir buat mengambil asetku. Mimpi aja. Matthew bercibir. Tetapi kesombongannya tidak lagi sesombong sebelumnya. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Erwin. Kalau Erwin marah, mereka akan dalam bahaya. Jocelyn dan Ameta juga merasa sangat gugup dan cemas saat ini. Erwin, ayo kita pergi aja. Kalau sampai Pak Mani datang akan jadi masalah besar. Jocelyn menyarankan dengan cemas. Iya, lebih baik kita pergi aja yuk. Nggak usah pedulikan orang seperti itu. Ameta juga ingin pergi dari sini. Kalau tidak, akan sulit untuk pergi ketika Paman Matthew datang nanti. Nggak apa-apa, pamannya nggak bakal bisa datang. Pamannya nggak bisa datang? Jocelyn dan Ameta bertanya hampir secara bersamaan. Aku hanya asal tebak aja. Erwin tersenyum canggung dan dengan cepat menutup topik pembicaraan. Kalian makan aja dengan tenang. Sambil berbicara, Erwin tidak lupa untuk mengambil sepotong kue dan memasukkannya ke dalam mulut. Terlihat sangat santai sekali. Sedangkan Matthew dan yang lainnya hanya menghalangi jalan keluar. Jadi kesal begitu melihat ini. Anak sialan, masih punya nafsu makan ternyata. Akan kubuat kau memuntahkan semuanya nanti. Seiring berjalannya waktu, Paman Matthew masih belum muncul.
melainkan Lisa yang tiba sambil membawa beberapa perjanjian akuisisi. Michael dan Edric mundur beberapa langkah ketika melihat kedatangan Lisa. "Nampak hantu ya? Sampai takut itu?" kata Lisa karena sangat tidak puas. Itu sepupunya." Michael dan Edric berkata dengan mulut terbuka. Mereka itu sudah banyak menderita pukulan Lisa sebelumnya. "Sepupunya?" Matthew mengikuti arah pandang mereka dan tentu saja terlihat seorang wanita cantik yang masuk dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Apa yang perlu ditakuti dari seorang wanita?" Matthew belum pernah melihat kekuatan Lisa, tentu sangat meremehkannya sekarang. Setelah Lisa masuk, dia melihat sekeliling, kemudian matanya tertuju pada Erwin. Setelah berjalan ke sana, dia menyerahkan beberapa perjanjian akuisisi di tangannya kepada Erwin. "Sepupu, sudah kubawakan perjanjian akuisisinya. Anita bilang yang paling berharga dari milik Matthew ini adalah sebuah resort di kota Bandung. Senilai 4 triliun. Selain itu, Anita juga siapkan 2 salinan aset lainnya, yang kualitasnya cukup tinggi juga. Jadi silahkan dipilih sesuka hati." "Resort senilai 4 triliun. Mata Erwin berbinar. Tak disangka Matthew punya aset yang seberharga itu. Dia langsung membaca perjanjian akuisisinya. Di atas dokumen tersebut tertulis Eco Resort. Eco Resort ternyata punya dia. Kali ini kayaknya untung besar deh. Erwin tersenyum lalu melirik 2 perjanjian akuisisi lainnya. Satunya adalah hotel bintang 5 dan satu lagi departemen store komersial. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dari Eco Resort, tetapi lokasi dan prospeknya sangat bagus. Tak kusangka anak ini punya aset kualitas tinggi sebanyak ini. Keluarga Ricardo memang pantas disebut salah satu dari 4 keluarga besar di kota Bandung. Seorang putra saja sudah punya aset pribadi sebanyak ini. Tapi aku suka." Erwin berpikir ingin mencari kesempatan lain untuk menipu Matthew. Kalau tidak, 2 perjanjian akuisisi tambahan yang disiapkan Anita ini akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Erwin berjalan menuju Matthew dengan perjanjian akuisisi dan Lisa mengikutinya di belakang. "Matthew, tepati kata-katamu, aku mau Eco Resortmu, tanda-tanganlah." Erwin menyerahkan perjanjian akuisisi kepada Matthew. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, jika Matthew kalah, dia harus memberikan Erwin 1 aset pribadinya tanpa syarat. Matthew tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Erwin akan meminta aset pribadi yang termahal. Mana mungkin dia setuju dengan ini? "Mimpi, mustahil." Matthew langsung menolak. "Lelucon macam apa ini? Eco Resort ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya dan merupakan aset paling berharga dan paling menguntungkan yang dia miliki. Mana mungkin dikasih pada orang lain secara cuma-cuma?" "Udah pikirkan baik-baik." Erwin mencibir di sudut mulutnya. "Mikir sebatang apapun juga mustahil." Begitu Matthew selesai bicara, Lisa langsung menampar wajahnya dalam sekejap mata. Kecepatan yang sangat mengejutkan. Michael dan Edric tanpa sadar menelan seteguk ludah dan sedikit menjaga jarak dengan Matthew agar tidak terlibat. "Berani kau yang pukul aku? Begitu pamanku datang, lihat aja nanti," kata Matthew dengan marah, sampai mengangkat tangan kanan ingin memukul balik Lisa. Tapi di detik berikutnya, Lisa langsung meluncurkan tinju samping yang membuatnya terpukul sampai jatuh ke tanah. Kecepatan tinju wanita ini cepat sekali, bahkan beberapa kali lebih cepat dari Erwin, sampai-sampai dirinya merasa seperti anak kecil di depan wanita ini. "Masih nggak mau tanda tangan?" Erwin berjongkok dan berkata sambil tersenyum. "Oke, akan ku tanda tangan, tapi tunggu sampai pamanku datang dulu." Matthew menggertakkan giginya dan berencana untuk menggunakan strategi menunda waktu. Ketika pamannya datang, masalah akan selesai dan dia tidak perlu takut dengan Erwin atau sepupunya lagi. Mendengar ini, mata Erwin berbinar dan berkata, "Pamanmu takkan datang, jadi nyerah aja." "Omong kosong, pamanku itu pejabat tinggi departemen hukum, bukanlah sosok yang bisa rakyat jelata sepertimu kritik." Matthew berkata dengan pantang menyerah, "Kita bisa taruhan, kalau pamanmu bisa datang ke sini sebelum malam, aku yang kalah, dan taruhan sebelumnya bakal dibatalkan. Tapi kalau pamanmu tidak muncul juga sampai malam ini, maka kau yang kalah dan aku mau 2 aset pribadimu lagi. Jadi totalnya 3 aset pribadimu yang akan kau transfer padaku tanpa syarat. Bagaimana?" Erwin mengatakan tujuannya di dalam hati. Ternyata 2 perjanjian transfer tambahan yang disiapkan Anita akan berguna sekarang. "Oke, lihat aja nanti." Matthew sangat percaya diri karena pamannya telah mengirim kabar sebelumnya bahwa dirinya sudah dalam perjalanan, sehingga taruhan ini sudah pasti akan dia menangkan.
Melihat bahwa Matthew setuju, Erwin tersenyum sedikit. Ternyata si bodoh masih berpikir untuk menunggu pamannya datang. Erwin juga tak anggap remeh dan langsung mengirim pesan teks pada Damon, menanyakan tentang masalah Robert. Dan tak butuh waktu lama, Erwin menerima balasan pesan yang tertulis bahwa masalah tersebut sudah beres, sehingga hati Erwin jadi lebih tenang. Bersambung.